Bayangin Bu, sejarahnya yang namanya negara dilaporkan oleh model kayak ibu nih. Baru di Republik ini nih. Pas wajib nih, baru dilaporin nih. Jadi kita tersinggung. Itulah cuplikan dari sinetron The King of Drama Queen yang menyita perhatian seluruh rakyat Indonesia, terutama warga Surabaya. Banyak netizen yang menghujatnya karena kesombongan yang dia tunjukkan di hadapan para wakil negara. Sang aktor Miss Drama Queen Jan Huadiana bukanlah seorang artis, bukan pula pemenang Miss Universe. Tapi namanya kini disebut-sebut lebih banyak dari nama mantan. Bukan karena kecantikannya, tapi karena sikap yang tak terpuji oleh pemilik UD Sentosa Steel. Sebuah perusahaan yang katanya menjual segel, tapi entah bagaimana malah menyegel masa depan para karyawan. Ceritanya dimulai dari satu hal sederhana, tentang ijazah. Ya, selembar kertas yang katanya sakral itu, ditahan, dikurung, dipenjara oleh perusahaan tempat mereka bekerja. Totalnya, 31 ijazah. Jumlah yang cukup untuk bikin satu sekolah berdiri. Pernah kerja di UD ya? UD Sentosa Steel itu Pak. Bukan UD, bukan CV. bukan UD. UD apa namanya? UD Sentosa Steel. Sentosa Steel. Oh, UD Sentosa Steel. Iya. Oh. Ketika para mantan karyawan bersuara, muncul fakta-fakta absurd yang bikin netizen murka. Mulai dari gaji dipotong saat sholat Jumat, hingga tidak adanya nomor induk berusaha atau NIB, dan tanda daftar gudang atau TDG. Inilah pemicu wakil negara turun tangan. Saat laporan masuk ke Pemkot, saat media bersuara, saat karyawan menangis, saat wakil wali kota mulai turun tangan, saat wakil menteri tenaga kerja bahkan ikut bersuara, namun mereka dianggap tidak penting. Yang paling mencengangkan adalah, dengan penuh percaya diri ia melaporkan Cak Armuji ke Polda Jatim. Yang tak lain dan tak bukan, beliau adalah wakil wali kota Surabaya, Jawa Timur. Anak yang ijazahnya ditahan oleh perusahaan yang saya sidak kemarin, dan ternyata mereka saya datangi dengan baik-baik, tapi responnya seperti apa yang di video. Saya dikatakan penipu dan segala macam. Bahwa tanggal 10 April kemarin juga saya dilaporkan Hanjua Diana di Polda. Terima kasih Hanjua Diana. Terima kasih melaporkan saya ke Polda. Hingga Ibu Khofifah sang gubernur Jawa Timur turun tangan. Diam-diam beliau sudah menemui sang drama queen, namun tetap menemui jalan buntu. Maka Ibu Khofifah berinisiatif untuk menerbitkan kembali ijazah mereka yang ditahan oleh pihak perusahaan. Mereka semua tidak bisa menyampaikan ketegasan untuk bisa mengembalikan ijazah itu. Oleh karena itu, saya kembali mengkoordinasikan minggu lalu kepada Pak Aris, kalau nanti datanya sudah ditemukan, SMA mana, SMK mana, maka Pemprov yang akan mengikhtiarkan untuk menerbitkan ijazah itu. Nah, kalau ini kita lakukan, sama sekali tidak berpengaruh pada proses hukum yang sedang berjalan. Jadi proses-proses pelanggaran jika ditemukan, maka itu tugas APH. Tapi perlindungan masyarakat itu tugas kami. Bahkan, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Sekretaris Komisi D Bapak Arjuna Rizky bersama Disnaker Surabaya, menjadi korban keganasan argumentasi dan playing victim sang drama queen. Jadi Ibu jangan seenaknya sendiri, seperti Ibu ini kayaknya kayak ada backingan gitu sama kok sangat Pak, yakin. Pak itu sudah menghina saya loh. Terus gak apa-apa? Terus mengarahkan opini saya ada backingan dan apa, ini maksudnya apa ya? Gak apa-apa. Saya ingin Maksudnya apa Pak? Oke. Tolong saya dihormati, jangan dikata-katai. Ibu Diana juga menghormati. Saya bisa keluar dari ruangan ini Pak. Iya, makanya cukup saja disampaikan seperti itu. Oh, Jadi tidak perlu gitu. Jadi Bu Diana kalau tidak cocok dengan rapat ini, monggo silahkan Ibu Diana bisa meninggalkan tempat. Kalau itu saja sudah cukup, kan berarti kan sudah terklarifikasi. Iya, karena Bu Diana kan terus menyampaikan itu. Loh, karena itu Oke ya, sudah menyerang. sudah ya. Jadi sudah ya, cukup ya. Dan akhirnya, semua keangkuhan dan kesombongan sang pemain utama runtuh. Dengan disegelnya gudang tempat kejadian perkara oleh Bapak Eri Cahyadi sang wali kota Surabaya. Jadi bagaimana menurut kalian? Hukuman apa yang pantas untuk diberikan kepada sang drama queen? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih. Hari ini saya sampaikan, bagi semua siapapun, tidak ada yang membuat Surabaya gaduh
dan menjelekkan nama Surabaya. Perusahaan apapun di Surabaya harus mentaati izin dan guyub, tidak membuat gaduh. Dan ternyata perusahaan ini tidak ada tanda daftar gudangnya. Sehingga hari ini kami tutup. Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan. Tapi ini karena habis nyentuh jenenge Surabaya, nyentuh ijazahnya arek Surabaya, lah aku gak mungkin aku bapak arek Surabaya. Aku cacak arek Surabaya pasti aku akan turun tak gawe ya apa iso balik iku. Yang penting ijazah balik no, itu urusanku soalnya. Nah, masalah ijazah, masalah izin tempat adalah urusan saya. Orang miskin jangan lawan orang kaya, nggak menang kamu. Orang kaya jangan nantang pejabat, bangkrut kamu.